Di pintu itu ada sosok, kulitnya tuh ngelupas, hitam, tinggi, matanya itu merah menyala, langsung nyekek si Aris. Halo Oblikers, balik lagi nih di Oblik Cerita Gaib. Di episode kali ini gue bakal bahas tentang cerita anak rantau nih. Siapa nih yang di sini jadi anak rantau? Tulis di kolom komentar ya. Nah, saya tuh kalian kalau jadi anak rantau pastinya banget nih yang dipersiapkan pertama tuh kan tempat tinggal ya. Kali ini gue bakal bahas tentang rumah yang ditempatin sama dua anak rantau yang mau bekerja nih di sebuah kota. Kita sebut aja dua sahabat tuh Aris sama Arman. Dua pemuda ini tuh berharapnya sih ke kota B yang ada di Jawa Timur ini tuh buat mencari pundi-pundi uang. Rantaunya nih harapannya bisa lah buat nyukupin ekonominya dia, ekonomi keluarga. Mereka dari kota S ke kota B naik bis nih. Sampainya di terminal mereka langsung dijemput sama Pak Anam. Pak Anam ini tuh yang ngasih dia info terkait lokernya sampai di tempat tinggalnya juga. Dari terminal tadi mereka langsung deh dibawa sama Pak Anam ke sebuah rumah. Mereka bertanya-tanya dong, loh Pak, mesnya nggak rame-rame Pak, rumah kita berdua aja nih. Iya, sampean aja di sini berdua, kata Pak Arman. Oh ya udah Pak, terima kasih gitu kan. Ini ya kuncinya. Ya udah saya pamit pulang duluan ya. Si Pak Anam tuh cepet-cepet gitu loh guys. Mereka bingung dong si Aris sama si Arman ini, kenapa ya bapak ini ya? Ini di hari pertama nih mereka nggak langsung kerja guys. Jadi besoknya tuh mereka langsung kerjanya tuh. Ya itu mereka masih santai-santai dulu kan, kayak karena lepas penat kan. Karena mereka baru nih di situ, mereka tuh kayak ya udahlah pesen ojol dulu aja buat makan, lapar gitu kan. Akhirnya nggak lama kemudian si ojol ini tuh dateng. Ini ya mas pesenannya, loh masnya baru ya di sini. Si Aris tuh bilang, iya mas saya baru, kenapa ya? Oh ini rumah ini tuh nggak pernah ditempatin mas. Oh iya baru saya bersihkan nih pak. Sampai di situ langsung akhirnya si Aris makan ke dalam kan sama si Arman. Hari itu berjalan normal aja guys. Tapi hari-hari besoknya tuh mulai ada kayak aneh gitu. Listriknya padam. Mungkin kalau listrik mati tuh ya udah biasa lah ya. Mungkin karena rumahnya nggak terawat gitu kan guys. Hari ketiga tuh si Arman tuh dengar kayak pintu kebuka ketutup, terus ada yang jalan gitu. Si Aris tuh bilang, man, udah pindah aja, nggak betah gua di sini. Si Aris pun nyautin, udah nggak usah digubris, cemen, penakut gitu. Di hari ke-6 mereka itu pulang kerja nih, jalan kaki. Sampai akhirnya mereka ketemu sama Pak Wiryo. Pak Wiryo pun nyapa, halo mas. Si Arman sama Aris pun kompak jawab, halo mbak. Oh iya, kalian baru ya di sini? Sapa Pak Wiryo. Si Aris pun jawab, iya mbak, baru. Rumah kalian di mana? Tanya si Pak Wiryo tadi. Itu mbak, sebelah jalan itu. Pak Wiryo langsung tercengang kaget. Hah? Di situ? Sendang, cepet-cepet pindah. Si Aris sama Arman kebingungan dong. Langsung aja sontak mereka tanya, emang kenapa sih mbah? Pak Wiryo tadi nggak mau ngasih tahu. Sebelum mereka balik, mereka itu mampir dulu nih guys ke warung. Di warung itu mereka ketemu sama Mas Tony. Halo mas, sampean orang mana? Gitu sapa Mas Tony. Itu mas, orang sebelah rumah itu baru sih kita mas, kerja di PT sebelah. Hah? Rumah itu? Iya mas, kenapa? Hah? Udah, cepet-cepet ya kalian pindah dari sana. Lah, emang kenapa mas? Enggak apa-apa. Udah ya, saya duluan. Aneh kan? Habis dari warung tuh mereka langsung balik ke rumah. Sampai di rumah mereka ngobrol di ruang tamu. Riz, nyadar gak sih? Kenapa ya banyak yang nyuruh kita pindah dari sini? Si Aris pun jawab, alah, udah gak usah didengerin. Toh ya kita mana-mana aja kan. Cuma sama setan doang kok takut. Pas Aris ngomong, sama setan aja kok takut. Tiba-tiba lampu di sana padam. Di pintu itu ada sosok, kulitnya tuh ngelupas, hitam, tinggi, matanya itu merah menyala. Kenapa ke mereka langsung nyekek si Aris. Katanya nggak takut sama aku. Di situ Aris kayak minta tolong nggak, si Arman tuh juga nggak bisa ngapa-ngapain. Dia di sana juga kayak bingung. Dia tuh ngelihat si
Aris tuh dibenturin sama sosok tadi, dibenturin ke tembok. Mereka berdua pingsan. Akhirnya mereka pun siuman. Tapi yang bangun duluan di sini si Arman. Si Arman pun bingung, loh kok udah dikerubungin aja. Dan di situ dia ditegur sama Pak Wiryo. Mas, udah saya bilangin, ojo ndek kene, wis ngaliyo ae. Apa kok gak ngali-ngali sampean? Dengan adanya yang sedikit kesal. Si Arman yang ditanya gitu bingung dong. Hah, kenapa sih emang Pak? Dengan masih wajah penuh kebingungan. Di sini ku wis dikutuk rumahnya. Gak boleh anak sing tinggal di kene. Iki bekas kakak adik saling bunuh-bunuhan karena warisan. Dulu ada sepasang suami istri yang juga tinggal di sini sebelum Mas. Mereka langsung meninggalnya dengan gantung diri. Terus juga ada lagi keluarga bahagia. Mereka berempat meninggal dunia dengan cara gantung diri di rumah ini. Ini nggak boleh Mas ditempatin sama orang lain. Sampean kok nekat. Setelah kejadian itu, akhirnya si Arman dan si Aris pun dipulangkan dari perusahaan itu. Armannya sih alhamdulillah baik-baik aja. Si Aris sejak siuman dia terus ronta-ronta. Udah dibawa ke psikiater, dibawa ke dukun. Sampai akhirnya di hari ke-40 mereka pulang, si Aris menghembuskan nafas terakhirnya. Oke ya Blikers, buat kalian yang mau merantau, kalian harus tahu dulu rumahnya itu rumah bekas apa, kenapa, harus tahu sampai sumber-sumbernya dulu biar nggak ada kejadian kayak gini juga. Sama kalau ngerantau tuh harus jaga omongan guys. Buat kalian yang punya cerita-cerita menarik bisa banget tulis di kolom komentar ya. And see you, goodbye.